Para jemaat Gereja Santo Petrus yang dikasihi Tuhan, benang merah untuk bacaan-bacaan hari ini adalah aku dipilih untuk diutus. Tidak ada satupun di antara kita yang sudah dibaptis yang tidak dipilih. Dibaptis berarti dipilih itu. Dan kalau Allah memilih, Allah juga mengutus apapun situasinya, Allah mengutus. Kita lihat bacaan pertama, itu ada kisah Yakub dan 12 anaknya dan kisah Yusuf. Yakub itu punya 2 nama lain. Ada yang tahu Yakub nama lainnya? Israel. Satu lagi Efraim. Ketika kecil Efraim aku ajar berjalan, kata Allah melalui Nabi Hosea. Maka ada Yakub lalu menjadi bangsa Israel tapi juga disebut Efraim. Dan Yakub ini kan walaupun dia anak nomor 2 tapi dipilih Allah dan diberkati Allah ya. Ya karena kelicikan ibunya juga sih ya. Harusnya yang diberkati oleh Iskak siapa itu? Esau ya. Tapi cara Allah bekerja memang begitu ya. Yang kecil itu yang diperhatikan Allah, bukan yang hebat-hebat ya. Tapi yang kecil, anak bungsu, meskipun hilang ya, tetapi tetap dicintai, yang dipilih. Maka Yakub, Israel, Efraim itu diberkati Allah, dia dipilih dan dia diutus menjadi bapa bangsa-bangsa bangsa Israel. Itu perutusan dan pilihan Allah kepada Yakub, kepada Israel. Pilihan Allah juga terjadi atas Yusuf. Kira-kira apa yang dibuat Allah terhadap Yusuf ya. Yusuf itu kan mengalami nasib yang mirip dengan Tuhan Yesus ya. Kesamaannya Yusuf sama Tuhan Yesus ada beberapa ya. Seperti Tuhan Yesus, Yusuf dikhianati dan diserahkan kepada bangsa-bangsa asing. Seperti Tuhan Yesus, Yusuf juga dijual ya. Kalau Yusuf dijual kepada bangsa Midian, Yesus dijual kepada ahli Taurat, imam-imam kepala, orang Farisi ya. Tapi ada kesamaan lain yang kita lihat di bacaan pertama ya. Ada yang menangkap enggak kesamaan Yesus dan Yusuf yang kita dengarkan di ending bacaan pertama tadi ya. Ingat ketika Yesus masih kecil dibawa oleh papa mamanya ke bait Allah, lalu berjumpa dengan seorang nabi yang namanya Simeon dan Hana. Langsung sebelah kanan saya ini langsung menjawab. Yang laki-laki Simeon. Apa kata-kata Simeon ketika melihat Yesus yang masih kecil? Itu hari ini telah melihat keselamatan daripadamu. Izinkan hambamu berpulang karena hari ini aku telah melihat keselamatan. Itu mirip dengan kata-kata Yakub kepada Yusuf kan? Hari ini aku telah melihat engkau kembali, engkau masih hidup, sekarang aku bisa menutup mataku. Lihat Yusuf sama Yesus itu punya banyak kesamaan ya. Memang kisah Yusuf itu nantinya mau memperjelas siapakah Yesus. Kalau Yusuf itu dijual kepada bangsa asing untuk menyelamatkan saudara-saudaranya, Yesus dijual dan wafat untuk menyelamatkan kita semua, menyelamatkan seluruh ciptaan ya. Maka memang penulis Perjanjian Baru terinspirasi juga dari kisah Yusuf untuk memperkenalkan misinya Tuhan Yesus ya. Jadi Yusuf pun punya misi, dipilih oleh Allah untuk melakukan karya misi. Dan itulah yang dikatakan Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini ya. Bahwa 12 murid diutus seperti serigala ke tengah domba. Terbalik, seperti anak domba ke tengah serigala ya. Artinya apa? Artinya kalau kita dipilih Tuhan, diutus Tuhan, itu bukan kita lagi yang bekerja, tapi Allah bekerja dalam diri kita. Sehingga sesuatu yang nggak mungkin, itu mungkin. Apakah mungkin anak domba bisa selamat di tengah serigala? Kayaknya nggak mungkin. Ya, itu hampir tidak mungkin. Tetapi itu justru yang mau ditunjukkan. Itu semua bisa terjadi bukan karena kekuatan anak domba, tapi kekuatan Allah bekerja dalam diri kita sebagai anak-anak domba. Kerap kali kita berpikir aku dipilih kalau aku hebat, aku dipilih kalau aku istimewa, aku dipilih kalau aku itu hidupnya serba lancar, serba enak. Aku diutus juga demikian. Oh tidak ya. Lihat Yusuf. Yusuf kan hidupnya tidak ideal dia. Dia dikhianati, dia dijual ya. Tapi tetap Allah mengutus dan memilih dia. Demikian juga para murid Yesus. Hidupnya tidak enak, tidak ideal.
seperti anak domba di tengah serigala, tapi justru itu ia diutus, seperti kita juga. Maka dalam situasi apapun, entah ideal, entah tidak, entah menguntungkan, entah tidak, kita tetap dipilih dan diutus Allah. Seperti kata-kata Santo Paulus ya, wartakanlah Injil, entah dalam keadaan menguntungkan atau tidak menguntungkan, Injil tetap harus diwartakan. Maka ada satu cerita, saya itu sebagai romo mendampingi beberapa orang tua yang anaknya itu hidup dengan disabilitas. Satu ibu dalam perkumpulan para orang tua itu sharing begini, Romo, ketika saya tahu anak saya disabilitas, doa-doa saya itu hanya satu, puluhan tahun doa saya satu, supaya anak saya normal. Maka dia pasti bahagia. Tapi lama-lama saya berpikir, anak saya itu normal bukan pertama-tama supaya dia bahagia, tapi supaya saya orang tua itu bahagia. Maka saya agak egois, Romo. Maka kemudian setelah anak saya dewasa, doa saya ubah. Tidak lagi mengharapkan anak saya normal, tapi supaya anak saya hidup. Saya takut dengan disabilitasnya anak saya, bunuh diri ya. Maka sekarang doa saya satu, supaya setiap kali saya buka kamar anak saya masih bernafas, masih tidur, dan saya masih bisa melihat dia. Maka kemudian saya mengatakan kepada ibu itu, Ibu, doa ibu apapun itu baik, tetapi doa ibu yang sekarang itu lebih sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Entah normal, entah tidak normal, ibu dipilih menjadi alat di tangan Tuhan untuk mendampingi anak ibu dengan disabilitasnya ya. Maka menjadi alat di tangan Tuhan itu teristimewa ketika suasananya, situasinya tidak ideal. Justru di situ Allah memilih dan mengutus kita. Sudah sejak di gereja Santo Petrus ini ya. Maka sebagai jemaat gereja Santo Petrus pun kita semua dipilih dan diutus ya. Banyak perutusan yang Tuhan berikan. Menjadi anggota KUR misalnya, itu kan perutusan juga ya. Saya pernah cerita ketika Jumat Agung di Lapas Salemba itu. Menjadi Yesus ketika tablo atau visualisasi kisah sengsara itu juga perutusan ya. Karena setelah selesai visualisasi, setelah selesai dramatisasi kisah sengsara, yang jadi Yesus itu ngunjungin saya dan berkata, Romo, rupanya saya baru sadar betapa besar cinta Yesus bagi saya. Kapan kamu sadar? Ketika saya disalibkan, Romo, sebagai Tuhan Yesus dalam tablo kemarin. Wah, baru sadar dia ya. Maka menjadi salah satu pemeran dalam tablo, menjadi anggota KUR, menjadi tamping, dan banyak hal lain ya. Hal-hal kecil yang kita buat dengan sebaik-baiknya, dengan penuh cinta, itulah cara Tuhan juga mengutus dan memilih kita. Perutusan dan pilihan Tuhan tidak bisa dihapuskan oleh situasi apapun di dunia ini. Kita mohon rahmat Tuhan agar kita dikuatkan iman kita bahwa Tuhan memilih dan mengutus kita juga dalam situasi yang menurut dunia tidak ideal. Tetapi Tuhan tidak pernah mencabut pilihan dan perutusannya karena kita sudah diangkat menjadi anak-anaknya. Kita hening sejenak. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua, keluarga dan persekutuan kita, mereka yang kita doakan dalam perayaan ini secara istimewa, keluarga dan handai taulan kita, dinamika dan persiaran hidup kita bersama di tempat ini, senantiasa berada dalam pelindungan, tuntunan,
dan berkat yang melimpah dari Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita saling mendukung, saling memikul salib satu sama lain. Untuk itulah kita diutus. Amin.